Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 4A, B, C, dan D? Ibu harap kalian tetap dalam keadaan yang semangat ya. Nah, hari ini kita kembali lagi belajar IPA. Nah, hari ini ibu fokuskan untuk membahas PH 4 IPA untuk kelas 4 ya. Nah, sebelumnya ibu ingin berpesan kepada kalian. Nah, kita ini kan pembahasannya sebenarnya sudah selesai. Pembahasan atau materi-materinya sudah selesai. Nah, ibu minta kepada kalian untuk mempelajari kembali materi-materi dari tema 1 hingga tema 5 untuk IPA-nya. Ya, untuk persiapan PAS untuk persiapan PAS semester 1. Ya, ibu minta kalian tetap semangat. Jika nanti kalian dalam belajar tiba-tiba wah, ini ada yang nggak mengerti, nggak tahu, nah ingin bertanya, silakan langsung bertanya kepada Bu Nindi. Kalian bisa nanya di WhatsApp boleh, nanya di Google Classroom juga boleh ya. Oke, nah sekarang kita lanjut aja pembahasannya ya. Oke, nomor 1. Pembiasan cahaya dapat terjadi apabila, nah ingat pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya itu contohnya apa sih itu prakteknya yang pensil yang dimasukin ke dalam air kan. Nah, kenapa ya terjadi pembengkokan, terlihat kayak patah saat dimasukkan ke dalam air? Karena dalam pembiasan itu terlibat dua medium atau media. Medium itu wadah tempat zat ya. Nah, yang berbeda. Nah, mediumnya berbeda. Nah, sehingga terjadi penglihatan atau kita seolah-olah melihatnya seperti kayak patah gitu, seperti dangkal atau terlalu dalam, terlalu besar gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Berarti jawaban nomor 1 adalah karena nomor 1 karena ada medium yang berbeda. Jadi dia melewati dua medium yang berbeda. Oke ya, kita lanjut. Wah, ini ketahuan nih. Kayu, tembok, dan besi merupakan contoh benda. Nah, ada kayu, tembok, dan besi. Mereka itu atau benda-benda itu tidak menghasilkan cahaya. Nah, sehingga dia disebut sebagai benda yang gelap. Maka jawabannya adalah B. Nah, kalau benda bening kan biasanya contohnya kayak kaca, air gitu kan. Kalau dia transparan sama seperti bening. Kalau tembus cahaya berarti sama, dia juga benda bening, ya kan? Nah, makanya jawabannya tepat adalah A, benda gelap. Oke, lanjut ya. Di bawah ini merupakan sifat bayangan pada cermin datar. Nah, adalah kira-kira nih yang termasuk sifat bayangan pada cermin datar. Cermin datar tuh kayak cermin yang buat kita ngaca kan, buat kita bercermin kan. Nah, biasanya ukurannya gimana tuh? Ukuran bayangan yang dihasilkan sama kan dengan ukuran tubuh kita. Nah, kalau kita agak mendekat dia semakin agak terlihat kayak besar, tapi sebenarnya intinya sifat bayangannya itu sama dengan ukuran benda atau ukuran kita nih gitu. Ya, beda dengan cermin cekung dan cermin cembung. Kalau cermin cekung bayangan kita terlihat lebih besar. Kalau cermin cembung bayangan kita terlihat lebih kecil. Nah, ukuran bayangannya diperkecil bukan. Kalau diperkecil berarti dia itu cermin cembung. Kalau bayangan benda terbalik bukan. Nah, bersifat nyata enggak. Sifat bayangan kan maya ya. Berarti jawaban nomor 3 adalah A. Oke, lanjut. Mana nih? Nah, spion pada kendaraan bermotor menggunakan cermin apa nih? Nah, ingat kalau spion itu biasanya kaca cermin yang digunakan, cermin yang cocok itu adalah cermin yang bisa saat kita melihat ke cermin itu semua bayangannya terlihat. Jadi area cakupan bayangan terlihat tuh lebih banyak gitu. Nah, itu cocoknya kita menggunakan cermin cembung. Nah, ketika kita menggunakan cermin cembung bayangannya kan jadi diperkecil tuh, ya kan? Kalau diperkecil kan berarti area melihat bayangannya itu lebih banyak gitu. Jadi kita menggunakan cermin cembung. Oke ya, kita lanjut. Nomor 4. Nah nih.
Oke, berikut ini yang termasuk sumber cahaya alami. Ingat, sumber cahaya alami itu artinya sumber cahayanya berasal dari alam, tidak dibuat. Nah, berarti apa? Biasanya benda-benda atau sumber-sumber cahaya alami itu memang berasal dari alam, benda-benda alam seperti matahari, kilat, petir gitu ya, terus matahari udah tadi, terus bintang gitu. Kalau bulan termasuk nggak? Padahal bulan itu sebenarnya tidak menghasilkan cahaya sama sekali. Terus kenapa waktu malam bulan itu terlihat oleh kita? Nah, itu karena pada saat malam hari bulan itu dikenai cahaya matahari, jadi terpantulkan cahaya matahari itu ke bulan, jadi seolah-olah bulan itu memiliki cahaya, padahal sebenarnya bulan itu adalah termasuk benda yang gelap gitu ya. Berarti nomor 5 itu jawabannya adalah D, kilat, bintang, matahari. Kalau lilin, kalau senter, lampu pijar, mereka sebenarnya sumber cahaya kan, tapi sumber cahayanya tidak alami. Kita harus buat benda itu menjadi terang ya kan. Misalnya kalau senter biar dia bisa terang nih, bisa menghasilkan cahaya, berarti kita harus masukkan baterai gitu kan. Kalau lampu pijar juga pakai baterai. Terus kalau lilin juga kita harus nyalakan api dulu ya kan, nyalakan korek, baru kita pasang ke lilinnya, baru muncul cahaya. Itu kan buatan gitu, beda dengan alami, berarti tersedia dari alam ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Nomor 6. Nah, berdasarkan sumber cahayanya, senter, lampu, pijar, lilin ini merupakan contoh sumber benda. Nah, tadi seperti Ibu sampaikan, senter, lampu pijar, lilin mereka tuh termasuk sumber cahaya, tapi sumber cahaya yang alami atau yang buatan. Nah, karena kita yang mengupayakan supaya senternya itu, pijarnya itu, lilinnya itu menyala, berarti itu dibuat, maka sumber cahayanya adalah cahaya buatan. Jadi jawabannya adalah A. Gitu ya. Lanjut nomor 7. Mana nih? Gak nyala. Ya, nomor 7. Kumpulan sinar cahaya disebut sebagai, nah ini kalian bisa cek di materi tentang cahaya yang pernah Ibu berikan. Dihafalin, diingat-ingat ya. Kumpulan sinar cahaya itu disebut sebagai berkas cahaya. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Selanjutnya nomor 8. Budi meletakkan pensil di dalam gelas. Apabila ia perhatikan dari sisi gelas, dia mendapati pensil tersebut seolah-olah dibengkokkan seperti pada gambar di bawah. Nah, ini gambarnya ya, bisa kalian lihat tuh, kayak patah gitu ya. Nah, ini adalah fenomena. Nah, tadi sebelumnya di awal Ibu jelaskan, ini adalah fenomena pembiasan cahaya. Maka jawabannya adalah C. Oke. Nah, lanjut ya. Percobaan berikut menunjukkan salah satu sifat cahaya, yaitu, nah ini kalian lihat nih, ini ada percobaan yang seperti ini. Di sini ada lilinnya, ini cahayanya, kemudian dipasang karton, 3 karton seperti ini, dilubangi tengahnya dan arahnya harus lurus terhadap sinar cahaya matahari tersebut. Nah, ketika mata kita melihat cahaya tersebut, nah bisa terlihat nih, ternyata cahaya ini dia merambat lurus. Nah, melalui mata kita ya kan, ketika kita lihat tuh dia merambatnya lurus, cahaya itu masuk atau kita bisa melihatnya arah yang lurus, maka bisa kita simpulkan ternyata sifat cahaya itu dia merambatnya lurus, nggak bengkok-bengkok ya. Oke, jawabannya adalah D. Lanjut nomor 10. Nah, benda pada gambar berikut menggunakan cermin. Nah, ini tadi Ibu lihat nih, Ibu beritahu, lihat ini cerminnya melengkungnya ke dalam atau keluar. Nah, ini melengkungnya arah ke luar, itu ciri khas dari cermin cembung. Tapi bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung, coba lihat tuh, lihat banyak area bayangan yang bisa dia tangkap karena sifat bayangan yang dihasilkan adalah menjadi lebih kecil. Karena lebih kecil berarti dia bisa mengambil bayangan yang lebih banyak gitu kan. Tuh lihat nih, makanya cermin cembung itu banyak ditaruh di jalan, jadi bisa melihat
bayangan yang ada di sini. Tuh di sini ada gedung, jalan dan segala macam. Nah kebalikannya kalau kita menggunakan cermin cekung, kalau cermin cekung mungkin aja bayangannya cuma terlihat yang ininya saja atau bagian tertentu, tapi kalau cermin cembung semua areanya lebih luas, area bayangan yang terlihat lebih luas, makanya dia suka ditaruh di jalan cermin cembung ini. Nah maka jawabannya adalah cermin cembung ya. Oke, kita lanjut. Nomor 11. Percobaan berikut dapat membuktikan bahwa, nah lihat di sini ada seorang anak yang sedang melakukan percobaan. Dia menyalakan senter, kemudian dia kenakan atau dia pantulkan atau dia kenakan ke gelas. Nah, ini gelas ini warnanya bening. Ketika cahaya dipantulkan ke gelas yang bening, maka apa yang terjadi? Sebagian cahaya akan tembus ke bagian karton yang di sebelah sini. Maka berarti kita dapat simpulkan cahaya itu dapat menembus benda-benda yang bening. Nah, ini akan berbeda ya jika kalian taruh gelas ini, kalian ganti nih gelasnya dengan misalkan buku, maka tidak akan ada cahaya yang tembus di sini karena buku itu adalah termasuk benda yang benda gelap, tidak menghasilkan cahaya juga. Itu ya, maka jawabannya adalah D. Oke, paham ya sampai di sini ya. Nah, sekarang kita lanjut nomor 12. Nah, percobaan berikut ini dapat membuktikan bahwa sifat cahaya. Nah, sifat cahaya yang bagaimana nih? Kita dilakukan lagi percobaan. Di sini diberikan senter, kemudian di sini diberikan kaca. Kaca itu sebenarnya termasuk benda yang datar, gitu ya. Kalau kalian pernah atau kalau kalian memahami atau mendengarkan penjelasan video yang lalu, nah jadi sebenarnya cahaya ini dapat dipantulkan. Dipantulkannya itu baik oleh pada benda yang datar ataupun benda yang tidak datar, cuma nanti hasil cahayanya akan berbeda ya, berbeda. Kalau ini kan benda datar. Nah, kalau dia pada benda datar dan cermin seperti ini, dia akan terpantulkan secara sempurna. Tuh lihat, senternya diarahkan ke sini, tapi cahayanya malah terpantul ke karton yang di sebelah sini. Nah, maka dari itu memang dapat membuktikan sifat cahaya itu adalah dapat dipantulkan. Gitu ya. Ya, jadi nomor 12 jawabannya D. Kita lanjut. Apa yang terjadi jika cahaya dikenakan benda ini? Wah, ini kembali lagi nih, benda ini adalah benda apa nih? Ini kaca ya. Kaca di sini kaca yang bening. Kalau kita pantulkan dengan benda ini, maka apa yang terjadi? Cahaya dapat apa? Dapat menembus benda tersebut. Gitu ya. Kalau terpantul mungkin enggak? Nah, lihat, ini bukan cermin kan, ini kaca. Ya kan? Nah, kalau kaca biasanya dia akan langsung terpantul. Gitu. Lanjut. Nomor 14. Daerah gelap yang terbentuk karena cahaya tidak dapat menembus suatu benda. Nah, daerah gelap berarti warna hitam gelap ya. Terbentuk nih area gelap itu karena apa? Karena waktu cahaya itu masuk tidak bisa menembus benda itu. Ya enggak? Nah, berarti itu pengertian dari apa? Pengertian dari bayangan. Ya, contohnya tuh gimana sih maksudnya? Coba deh, kalian kan sering tuh kalau kalian pergi keluar panas-panasan nih, misalnya ada matahari, matahari itu terkena ke tubuh kalian. Apakah terus terkena ke tubuh kalian, lalu kemudian akan muncul bayangan di sebelah belakang kalian atau samping kalian atau depan kalian, tergantung arah mataharinya kan. Nah, area yang gelap itulah kan yang disebut dengan bayangan. Kenapa bayangan terjadi? Karena cahaya itu tidak dapat menembus tubuh kalian. Coba kalau kebayang kalau tubuh kalian bisa ditembus oleh matahari gitu kan, berarti kemungkinan terbentuk bayangan juga nggak ada gitu. Tapi kan karena tubuh kalian tidak dapat ditembus oleh matahari, cahaya matahari, ya berarti akan memunculkan bayangan gitu. Termasuk benda-benda gelap kan, benda-benda gelap itu ketika kalian senterkan misalkan, itu malah akan terbentuk area benda yang warna hitam, pantulan yang hitam di dekat temboknya gitu kan. Nah, itu juga disebut dengan bayangan
Jadi pengertian bayangan itu adalah area gelap. Nah, terbentuk karena apa? Cahaya nggak bisa nembus benda itu, gitu. Oke ya, paham sampai sini ya? Itu jawabannya adalah bayangan. Selanjutnya, cermin memiliki permukaan yang tidak melengkung. Nah, jadi ditanya nih, cermin yang memiliki permukaan yang tidak melengkung itu apa sih? Nah, ya ini sebenarnya hanya permainan kata-kata aja ya. Jadi kalau cermin yang nggak melengkung, berarti apa dong? Ya datar, ya kan? Maka jawabannya adalah nomor 15 adalah cermin datar. Ya, kalau cermin cembung melengkung nggak? Melengkung. Dia melengkungnya kemana? Melengkung keluar. Kalau cekung melengkung juga nggak? Melengkung. Melengkungnya ke arah dalam gitu. Jadi yang nggak melengkung ya cermin datar. Ya, paham ya? Nah, sekarang nomor 16. Nomor 16, jenis cermin ini memiliki bidang pantul melengkung ke arah dalam. Nah, tadi udah jelasin kalau melengkung ke arah dalam berarti ciri khas dari cermin cekung. Nah, terus dibilang ini, serta bayangan benda yang dihasilkan itu lebih besar dari aslinya. Nah, seperti Ibu bilang tadi, cermin cekung punya ciri khas melengkung ke arah dalam, lalu bayangannya biasanya lebih besar dari aslinya. Tapi coba yang ditanya apa nih? Cermin ini banyak dipakai sebagai, nah cermin ini banyak dipakai. Jadi dia nggak nanya jenis cerminnya, tapi penggunaan cermin ini untuk apa gitu. Nah berarti langsung dijawab. Apakah spion motor? Spion motor nggak mungkin. Spion motor kan pakai cermin cembung. Kalau cermin hias, cermin datar. Kalau kaca pembesar atau lup pakai cermin cembung. Nah berarti jawaban yang paling tepat adalah reflektor lampu senter. Supaya nanti hasil cahaya yang didapatkan itu bisa terpendar atau bisa terpendar lebih jauh, lebih luas, lebih lebar gitu. Jadi pakailah reflektor lampu senter. Pakai cermin cekung gitu. Sekarang nomor 17. Bagian mata yang berfungsi untuk melindungi dan menutupi mata saat berkedip. Nah, ini masuk ke organ mata ya. Gampang, pokoknya ada kata kunci melindungi dan menutupi mata. Nah, saat berkedip ya berarti itu fungsi dari kelopak mata. Ya, kalau fungsi bulu mata apa sih bedanya? Kalau bulu mata itu kan ada di kelopak mata ya. Kalau bulu mata itu apa? Untuk mencegah masuknya debu dalam mata. Jadi itu suka ada. Nah, jadi sebenarnya bagian tubuh kita tuh banyak. Semuanya punya fungsi, ya. Oke, kita lanjut. Nomor 18. Di bawah ini yang termasuk mata bagian dalam. Yang termasuk mata bagian dalam itu apa? Nah, kalau kelopak mata bagian luar, kelenjar mata bagian luar, bulu mata juga bagian luar. Berarti yang paling tepat adalah kornea mata. Kita lanjut ya, nomor 19. Bagian mata yang berfungsi untuk mengatur sedikit banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Ingat, ada mengatur sedikit banyaknya cahaya. Itu fungsi dari pupil. Ya, Ibu kemarin kayak pernah jelasin deh, fungsi pupil itu digunakan untuk mengatur sedikit banyaknya cahaya. Pupil itu di mana sih? Di dalam, kan bola mata kalian tuh warna hitam tuh. Di tengah-tengah bola mata kalian yang hitam atau yang coklat itu tuh kan suka ada bola bulat kecil juga kan. Nah, itu yang disebut dengan pupil. Jadi pupil itu kadang-kadang bisa mengecil, kadang-kadang bisa membesar. Pupil itu membesar ketika cahaya yang masuk kurang nih. Misalkan kalian datang atau masuk ke area ruangan yang gelap misalnya, atau kurang cahaya, itu biasanya pupil kalian akan membesar. Tapi kalau kalian berada di cahaya matahari atau kalian pergi keluar nih panas terik misalnya, maka pupil mata kalian juga akan mengecil gitu. Makanya fungsinya itu mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Berarti jawabannya adalah A. Itu ya. Nomor 20. Nah, otot mata berfungsi untuk. Nah, kalau otot mata sebenarnya tidak untuk mata saja. Fungsi dari otot keseluruhan itu sebenarnya untuk menggerakkan tubuh kita. Ya, beda dengan tulang. Kalau tulang kan memberikan bentuk tubuh nih pada kita. Coba kebayang kalau kita nggak punya tulang. Wah, bentuknya pasti nggak karuan, ya kan? Karena ada tulang, bentuk tubuh kita itu jadi tegas, jadi jelas gitu. Nah, sedangkan yang digunakan untuk terus manusia bergerak itu pakai apa dong sebenarnya? Sebenarnya karena ada otot. Nah, karena ada otot di dalam tubuh kita, makanya kita bisa bergerak. Nah, dari otot itu, otot yang nanti akan memerlukan energi. Nah, balik lagi kita makan, kita makan,
kemudian makan itu berubah menjadi energi diasup ke dalam otot kita, makanya kita bisa bergerak gitu. Termasuk untuk mata, berarti otot mata itu fungsinya adalah untuk menggerakkan bola mata kita. Jadi jawabannya adalah D. Oke, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya nomor 21. Wah, ini cahayanya terlalu. Nah, oke. Bagian mata yang berfungsi menghasilkan air mata, membasahi mata, dan menjaga agar mata selalu lembab. Nah, ini fungsi dari Ibu Rosa kan udah tahu. Apa tuh yang bisa mengeluarkan kelenjar air mata? Ya, kelenjar mata, atau biasanya kita kelenjar air mata, tapi di sini kelenjar mata sama aja. Ya, jadi jawabannya 21 adalah B. Selanjutnya, berikut ini cara merawat mata yang baik dan benar. Nah, coba lihat. Kalian perhatikan aja jawabannya. Kalau menggunakan gadget laptop dengan jarak terlalu dekat, ya bukan cara merawat mata kan? Kalau menggunakan laptop dengan belajar bekerja seharian, ini juga bukan salah satu upaya merawat mata. Lalu menggunakan obat tetes mata secukupnya jika terasa perih. Kalau terasa, ini gimana nih? Kira-kira bisa nggak? Bisa. Yang penting obat tetes mata itu digunakan tidak berlebihan. Jadi pada saat yang urgent banget aja nih, wah matanya kayak bengkak merah, boleh gunakan secukupnya. Terus nomor yang bagian D ini gimana nih? Tidak perlu berkonsultasi dengan dokter saat ada gangguan pada mata. Wah, salah. Harusnya justru malah kita harus berkonsultasi. Jadi jawabannya apa? Nomor 22 adalah C. Ya, menggunakan obat tetes mata secukupnya jika terasa perih. Lanjut, nomor 23. Bagian mata yang berfungsi meneruskan rangsangan mata yang telah diterima. Nah, bagian mata nih meneruskan rangsangan cahaya. Nah, berarti kan ada di bagian mata kita nih. Nah, tapi dia meneruskan rangsangan cahaya. Nah, kalau ada kata kunci meneruskan rangsangan cahaya, biasanya meneruskan rangsangan cahaya ini diteruskan ke saraf mata yang ada di sekitar otak gitu kan. Nah, supaya nanti bisa direspon oleh kita. Oh, ternyata itu benda yang di depan kita itu adalah kursi misalnya yang kita lihat, atau benda yang kita lihat itu misalnya meja. Jadi kita bisa mengidentifikasi, bisa mengetahui ternyata benda yang kita lihat itu adalah si meja, si kursi, si tembok dan sebagainya. Itulah fungsi dari saraf mata gitu ya. Selanjutnya nomor 24. Salah satu cara menjaga kesehatan mata adalah dengan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin. Nah, ini juga Ibu akan bahas sedikit ya. Nah, kita tuh perlu yang namanya banyak vitamin. Vitamin itu sangat diperlukan oleh tubuh kita untuk menunjang kehidupan kita ya. Jadi biar bisa beraktivitas lebih oke gitu ya. Nah, salah satunya ada juga vitamin yang bagus untuk kesehatan mata. Ya, vitamin yang digunakan untuk kesehatan mata itu biasanya sumbernya dari sayur-sayuran. Nah, vitamin apakah itu yang banyak di sayur-sayuran untuk kesehatan mata? Yaitu adalah vitamin A. Ya, jadi vitamin A ini sangat banyak sekali di dalam sayur-sayuran. Jadi sebenarnya setiap sayuran, buah sebenarnya memiliki jumlah vitamin yang banyak tuh. Nah, cuman yang dominannya atau yang lebih banyak itu vitaminnya ada di mana gitu. Kalau di vitamin A itu biasanya banyak di sayur-sayuran hijau dan juga wortel. Nah, di situ banyak vitamin A-nya. Jadi kalau kalian yang punya, supaya mata kalian tuh tetap bagus sampai nanti sudah kalian dewasa, tua dan gak perlu pakai kacamata, perbanyaklah mengkonsumsi wortel. Nah, tapi sebenarnya kalau vitamin A itu terlalu banyak boleh gak sih? Jangan. Sesuatu yang terlalu berlebihan juga tidak baik. Nah, kalau kalian juga terlalu banyak mengkonsumsi vitamin A ini, biasanya sih malah akan terjadi kerusakan pada mata. Jadi gunakanlah atau konsumsi vitamin A ya untuk mata kalian tuh secara sewajarnya saja gitu ya. Lalu kemudian untuk vitamin C. Nah, kalau vitamin C itu banyak kita temukan di sayur-sayuran, buah-buahan yang berwarna oranye.
orange. Nah, tapi sebenarnya vitamin C itu paling banyak ada di jeruk dan tomat gitu. Tapi apakah di sayuran lain tidak ada? Ada, semuanya ada, cuman jumlah yang paling banyak itu ada di wortel dan tomat. Fungsinya buat apa, Bu? Nah, kalian pasti udah tahu lah, kalau apalagi dalam musim atau pandemik seperti ini ya kan, yang kalian incer itu atau yang orang tua kalian usahakan itu adalah vitamin C. Nah, buat apa sih vitamin C? Nah, vitamin C itu sebenarnya untuk menjaga daya tahan tubuh kalian sehingga tidak mudah terserang oleh virus ataupun bakteri. Kalau kekurangan vitamin C, apa yang terjadi? Biasanya akan muncul gejala dalam tubuh kalian. Misal gusi kalian gampang berdarah, bibir kalian gampang pecah-pecah. Nah, itu sebenarnya ciri atau tanda kalau kalian kekurangan vitamin C gitu. Jadi tetap konsumsi jenis-jenis vitamin, nggak cuma vitamin A doang, nggak cuma vitamin C doang, semua vitamin itu harus lengkap dalam tubuh kalian. Ya, jadi kalian yang nggak suka makan sayur, ayo segera konsumsi sayur, buah, ikan, pokoknya makanan yang bergizi supaya tubuh kalian tetap kuat. Ya, biar nanti di masa tua kalian nanti juga kalian nggak sakit-sakitan, tetap sehat gitu. Lalu kemudian untuk vitamin D. Nah, kalau vitamin D ini fungsinya untuk tulang. Jadi supaya tulang kalian itu tetap kokoh, tulang dan gigi ya. Nah, vitamin D itu banyak kita temukan di susu atau ketika kalian berjemur nih di matahari pagi. Nah, sebenarnya tuh banyak sekali kandungan vitamin D-nya. Gitu. Jadi tetap bagus untuk tubuh kalian, gitu ya. Lalu kemudian ada vitamin K. Kalau vitamin K ini juga banyak terdapat di sayuran-sayuran hijau seperti bayam, kangkung, ataupun di hati ayam, hati sapi. Nah, itu banyak terkandung di situ. Jadi untuk dapat memenuhi vitamin K ya berarti kalian harus banyak mengkonsumsi sayur. Intinya sih kalian harus banyak makan makanan yang bergizi gitu. Banyak makan bergizi itu terdapat di sayur, buah, ikan, wortel, tempe, tahu, semuanya tuh sangat bermanfaat buat tubuh kalian. Konsumsilah secukupnya. Ya, jangan hanya vitamin A doang, vitamin C doang, semua vitamin harus terpenuhi. Gitu. Ya, oke. Nomor 24 itu jawabannya adalah A. Wah, Ibu jelasin tentang vitamin panjang lebar sekali ya. Ya, tapi mudah-mudahan bermanfaat buat kalian ya. Lanjut, nomor 25. Lapisan terluar pada mata kita. Nih gampang. Kalau lapisan terluar dari mata kita itu yang bagian putih loh. Ya, lapisan bening, lapisan putih. Selaput putih. Nah, apa sih itu istilahnya Ibu lupa. Selaput putih ya kalau nggak salah. Nah, tapi nama istilah yang lain, istilah kedokterannya gitu yang kalian memang sebenarnya harus pahami. Nah, pelan-pelan aja ya, karena memang kalau IPA itu kan banyak istilah-istilahnya, tapi memang di ujian pun banyak juga keluar soal-soal seperti itu. Jadi kalian harus latihan dari sekarang gitu ya. Jawabannya nomor 25 adalah sklera. Oke. Nah, berarti ini soal udah habis kayaknya nih. Oke, jawabannya pembahasannya sudah selesai. Ibu harap kalian bisa pelajarin lagi dari tema 1 sampai tema 5 ya. Kalian PAS juga nanti kalau nggak salah di minggu kedua Desember. Ya, Ibu juga lagi bikin soalnya. Semoga kalian mendapatkan nilai yang baik. Insya Allah menjelang PAS kita banyak akan melatih. Ibu akan banyak melatih soal untuk kalian ya, untuk persiapan PAS-nya. Oke ya, sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.